Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Yusuf dari Informatika. Di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan proyek akhir tentang beberapa kriteria, yaitu penjelasan mengenai 3D object dengan menggunakan processing dan animasi menggunakan After Effects. Baik, langsung saja aku jelaskan ke proyekku. Nah, ini di Baik, pada proyek 3D Object, aku membuat sistem tata surya yang mana tata surya memiliki 8 planet dan satu matahari. Aku buat menggunakan processing. Nah, processing ini sendiri adalah sebuah library yang dibuat di atas bahasa Java. Nah, yang mana kita tahu Java itu kan adalah bahasa yang sangat kental dengan OOP atau objek kelas-kelasnya itu ya. Jadi, untuk fungsi-fungsi yang dipakai pada kasus saya kali ini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu adalah buat setup. Kalau saya baca dari dokumentasi resmi, setup ini adalah kelas yang atau fungsi yang dijalankan pertama kali ya. Jadi otomatis di sini aku juga pakai fungsi Zeiss. Terus ini Zeiss dengan parameter beberapa nilai. Yakni nilai ini yang menentukan lebar dari Windows atau jendela dari aplikasi ya. Windows itu seperti ini nih. Ini lebar dari Windows aplikasinya. Jadi kemudian void draw ini kelas esensial atau kelas yang dijalankan setelah fungsi set dijalankan. Nah, aku coba jalankan dulu projectnya. Nah, jadi kan pada tata surya, uh, jadi pada project ini sangat-sangat tidak mirip dengan tata surya. Lebih mirip mungkin dengan ekar atau kelereng ya. Jadi intinya sih 3D object atau objek 3 dimensi itu terpenuhi. Nah, di sini kan nanti aku jelasin fungsinya satu-satu ya. Jadi aku jelasin ke codingan dulu. Jadi di sini ada rotate X. Rotate X ini yang menentukan dari rotasi pergerakan dari objek ya. Nah, di dalam rotate X ini terdiri dari beberapa, aku masukin fungsi map, yang mana fungsi map-nya memasukkan beberapa parameter, yakni mouse Y dengan 0, nilai 0, height, dan pp. Mouse Y ini sendiri adalah fungsi atau ya fungsinya yang ada di processing, yang mana akan melakukan pergerakan pada saat objek itu mouse-nya bergerak secara horizontal, vertikal, yaitu kan adalah sumbu vertikal, maka akan seperti ini. Ketika mouse saya gerakan vertikal, maka objek akan ikut bergerak sesuai dengan ketentuan, yaitu height dan pp itu ya. Kemudian di bawahnya ada background yang secara itu ya background aku setting secara 0 atau default hitam. Kemudian translate ini kan yang mengatur pergerakan dari sebuah objek, yang mana dalam fungsi translate ini terdiri dari 3 parameter, yakni dengan nilai 100, 100, 100 yang mengatur pergerakan daripada objek ini. Kemudian light itu kecerahan, yang mana yang mengatur kecerahan dari ini seperti ada kayak cahaya di bawah matahari ini kan, ketika aku tarik ke atas, dia akan semakin dikit cahayanya. Ketika di bawah, maka cahayanya akan semakin besar. Non-stroke adalah fungsi yang mana mengatur objek. Kemudian fill ini warna ya, mengatur warna dengan beberapa parameter juga. Dan ada juga mouse X atau ketika mouse bergerak secara vertikal seperti ini ya. Ketika aku gerakan mouse-nya horizontal, maksudnya dia akan berubah warna sesuai dengan ketentuan yang ada di fill ini. Kemudian sphere ini fungsi untuk membuat
lingkaran, yang mana lingkaran yang terbentuk berdasarkan objek tiga dimensi atau triangle. Kemudian spotlight itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, cahaya pada objek lingkaran tersebut. Kemudian translate adalah yang mengatur pergerakan objeknya. Jadi ya dengan beberapa parameter seperti yang ada pada nilai sini ya, ini 100, 100, dan 100 ya, yang mengatur pergerakan dari objek-objek ini. Light seperti yang tadi di atas yang saya jelaskan sebelumnya. Di bawah ini sendiri, fungsi yang saya gunakan adalah fungsi yang sama seperti yang di atas, yang mana yang membuat sebuah lingkaran dengan agar terlihat lebih kayak 3D objek dengan beberapa ketentuan seperti ketentuan fill, spotlight, dan sphere. Untuk di bawahnya sampai ke planet ke-8 itu sama semua, jadi mungkin cuma itu saja deskripsi singkat dari project 3D object dengan menggunakan processing. Nah, berikutnya itu adalah tentang animasi. Untuk animasi yang saya buat itu menggunakan Adobe After Effects, yang mana animasi yang berupa audio spektrum. Untuk hasilnya itu seperti berikut ya. Jadi dengan menggunakan sampel audio, sebentar kamera saya. Baik. Jadi dengan menggunakan sampel audio dari pembelajaran di materi dari dosen saya, sedikit saya potong, itu menghasilkan audio spektrum ya seperti ini ya, yang mana nanti yang titik warna-warni ini bergerak dengan sesuai dengan intonasi ataupun suara yang dihasilkan oleh audionya. Jadi misal kayak saya putar, nah jadi kan dia bergerak seperti ada itu ada apa namanya, kayak disesuaikan dengan audionya. Berhubung audionya sedikit kecil, jadi untuk animasi bergeraknya semakin tipis ya. Kalau audionya semakin besar ya akan semakin tinggi. Nah ya, kita lihat nih animasinya seperti ini. Sesuai dengan intonasi dari audionya. Nah, audio spektrum ini sendiri termasuk di dalam grafik pada tipe audio apa namanya? Audio intinya sih audio grafik maksudnya. Jadi ada audio yang digrafiskan menggunakan spektrum ini ya. Yang spektrum ini sesuai dengan intonasi dari atau frekuensi dari audionya. Mungkin sekian dari aku tentang penjelasan proyek akhir yang ini berupa berupa penjelasan singkat tentang proyek yang aku kerjakan. Terima kasih telah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.